wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem kepartaian. Nah, jadi apa itu sistem kepartaian? Nah, sistem kepartaian merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem kepartaian memiliki klasifikasi dari segi komposisi keanggotaannya, maka partai politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Jika dilihat dari segi sifat dan orientasinya, partai politik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai lindungan dan partai ideologi atau asas. Kemudian di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo, sistem klasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi adalah sistem partai tunggal dan sistem partai serta sistem multipartai. Nah, lalu kita akan bahas sistem-sistem partai tersebut. Yang pertama, sistem partai tunggal. Jadi, sistem partai tunggal merupakan satu-satunya partai di dalam suatu negara maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Nah, pola tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, Eropa Timur, dan Republik Rakyat Cina. Kemudian negara yang paling berhasil meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet. Nah, jadi Partai Komunis Uni Soviet bekerja dengan suasana non-kompetitif karena tidak ada partai lain yang boleh bersaing ataupun yang ditolerir. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa oposisi sebagai pengkhianat partai tunggal. Kemudian sistem duipartai. Jadi sistem duipartai ini merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Dalam sebuah negara atau pemerintahan dengan peranan dominan dari dua partai. Jadi partai-partai ini terbagi ke dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Jadi negara-negara yang menganut sistem duipartai adalah negara Inggris dengan partai buruh dan partai konservatifnya, kemudian Amerika dengan partai Republik dan partai Demokratnya. Lalu sistem duipartai ini umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik, di mana dalam setiap daerah pemilihannya hanya dapat dipilih satu wakil saja. Nah, sistem duipartai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil. Lalu yang terakhir adalah sistem multipartai. Nah, sistem multipartai adalah adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Jadi sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, dan Swedia. Sistem ini menitik beratkan peranan partai pada lembaga legislatif. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang sistem kepartaian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.